Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Aidul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang cerah ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa hadir ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat Aidul Fitri. Kemudian marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa itulah yang dapat membimbing kita, memotivasi diri kita untuk terus mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Dan dengan iman dan takwa jugalah yang dapat menghindarkan diri kita dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Aidul Fitri rahimakumullah. Adapun materi khutbah kita pada kesempatan ini adalah mengembalikan kesadaran diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita kaum muslimin dan muslimat Aidul Fitri rahimakumullah, setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa, sekarang atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di masjid ini, yaitu dalam keadaan bergembira dan bercampur sedih. Kita bergembira karena lulus dari ujian yang sangat berat, yaitu mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Kegembiraan ini dirasakan oleh orang yang khusus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan puasa Ramadan karena keimanannya dan penuh perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga kaum muslimin, karena telah kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan aithu minan nar, sedang umur kita belum tentu kaum muslimin akan bertemu kembali
dengan bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang penuh maghfirah ini. Bulan Ramadan telah kita lalui, ibadah puasa telah kita jalani. Sekarang pada hari ini kita dan seluruh kaum muslimin di dunia yaitu sama-sama melaksanakan Aidil Fitri. Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk bergembira, tetapi juga merenungi perjalanan iman kita setelah Ramadan. Apakah kita akan tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tetap dekat dengan Al-Quran? Apakah kita tetap menjaga solat kita, menjaga ibadah-ibadah kita lainnya? Sebab kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, kita khawatir dengan alam amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan hanya di bulan suci Ramadan saja. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima istighfar dan taubat kita. Semoga doa kita dikabul oleh Allah. Semoga seluruh puasa yang kita laksanakan dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung adalah mereka yang pasca Ramadan menemukan kembali kesadaran dirinya, yaitu fitrah, yang dengan fitrah itu manusia cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada ketaatan. Adapun orang yang merugi adalah mereka yang tidak mendapatkan apa-apa sedikit pun dari puasa yang telah mereka lakukan, melainkan cuma hanya lapar dan dahaga, karena mereka masih tetap berada dalam melakukan perbuatan maksiat, jauh dari Allah, jauh dari ketaatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Aidil Fitri rahimakumullah. Sebaliknya, adapun orang-orang yang tidak mendapatkan kesadaran diri, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak bertambah ketaatannya kepada Allah, berarti inilah orang-orang yang merugi dan orang-orang yang celaka. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minbara فقال آمين 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 فلما نزل قيل له يا رسول الله لقد سمعنا تقول في المنبر آمين آمين فقال إن جبريل آتاني فقال رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له فقل آمين فقلت آمين ورغم أنف رجل أدرك والديه فلم يدخله الجنة فقل آمين فقلت آمين ورغم عنك رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين فقلت آمين. Kaum muslimin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, Nabi mengucapkan kalimat amin, amin, amin 3 kali. Selesai maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan kalimat amin, amin, apa gerangan ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Jibril datang kepada aku dan berkata, raghima antu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lah. Kata malaikat Jibril, celakalah, terhinalah seseorang hamba yang mereka mendapati bulan suci Ramadan, tetapi mereka tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, faqul, ucapkan Muhammad amin, maka aku ucapkan amin. Kemudian celakalah, binasalah seseorang yang mereka menemui kedua orang tuanya. Mereka berada di hadapan orang tuanya, mereka hidup dengan orang tuanya, tetapi mereka tidak bisa masuk surga disebabkan oleh kedua orang tuanya. Maka aku ucapkan amin, kata Nabi. Kemudian celakalah, binasalah seseorang yang mendengar namamu wahai Muhammad disebut di sisinya, tetapi dia tidak mengucapkan kalimat salawat kepadamu, maka aku ucapkan amin, kata Nabi. Kaum muslimin sidang Aidil Fitri rahimakumullah. Pertama adalah rahima anfu rajulin, celakalah seseorang, binasalah seseorang. Dia mendapati bulan suci Ramadan, dia berada di bulan suci Ramadan, dia ikut melaksanakan puasa Ramadan, dia ikut qiyamul lail Ramadan, dia ikut mencari Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Tetapi dari amalan-amalan tersebut, dia tidak ada satupun penyebab amalan itu
mengampunkan dosa-dosanya kaum muslimin. Seharusnya dengan puasa Ramadan itu sudah cukup, sudah dapat mengampunkan dosa kita. Atau dengan melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih, atau mencari malam-malam Lailatul Qadar. Sungguh merugi kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah jika kita tidak mendapatkan ampunan pada hari ini. Ketahuilah, sebagian ulama mengatakan pada hari ini iblis laknatullah dan syaitan mereka menjerit sekuat-kuatnya. Setiap satu Syawal syaitan dan iblis mereka menjerit sekuat-kuatnya. Kenapa kaum muslimin? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kaum muslimin kita yang hadir pada hari ini tergolong kepada orang-orang yang diampuni oleh Allah. Sebab Bapak dan Ibu, dosa itu berat jikalau kita pikul, berat sekalipun tidak nampak. Jangan pernah kita bangga dengan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Jangan pernah kita bangga dosa kita yang berada di pundak kita. Tidak lain selain harapan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bertakwa, bagaimana agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah selama Ramadan. Yang kedua, kata malaikat Jibril, celakalah seseorang yang menemui kedua orang tuanya, tetapi dengan adanya kedua orang tuanya bukan menyebabkan dia masuk surga kaum muslimin. Karena dia durhaka kepada orang tuanya. Durhaka kepada orang tua itu bukan hanya sekadar mengucapkan jis, bukan hanya sekadar mengucapkan ah. Kalau kita mungkin jauh di rantau, terkadang kita menelpon cuma hanya setahun sekali, itu satu kedurhakaan. Orang tua kita terkadang tidak berharap dengan harta, tidak berharap dengan uang yang banyak, tapi dia berharap bagaimana kita bisa pulang. Atau kita menelponnya seminggu sekali, sehari sekali, menanyakan kabar orang tua kita. Itulah suatu kebahagiaan yang sangat dibahagiakan oleh orang tua kita. Atau terkadang orang tua ada berada di sisi kita, ada di rumah kita. Kadang kita bosan mengasuh orang tua, kita bosan untuk berbaik kepada orang tua. Mampu kita kadang kita antarkan orang tua ke panti-panti jompo. Ini juga suatu kedurhakaan kaum muslimin. Durhaka itu bukan hanya sekadar dia menendang orang tuanya, tetapi kaum muslimin tidak memperdulikan orang tua saja adalah suatu kedurhakaan kepada orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Salah satu ibadah teragung setelah kita beribadah kepada Allah, setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mentauhidkan Allah, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua. Sudahkah kaum muslimin kita bersyukur, berterima kasih kepada orang tua kita? Tak peduli siapa itu orang tua kita, apa itu pekerjaan orang tua kita, bagaimana kehidupan sehari-hari orang tua kita. Kita selalu memanggil di rumah, ayah, ama, ibu. Pernahkah kaum muslimin terbayang dalam benak hati kita saat kita berada dalam perut ibu kita, 9 bulan kita dikandung, di atas susah demi kesusahan. Mungkin para ibu mengetahui bagaimana beratnya mengandung seorang anak. Mungkin begitulah rasanya orang tua kita ketika mengandung kita. Dan para suami mungkin pernah menyaksikan bagaimana istrinya melahirkan. Begitulah mungkin orang tua kita melahirkan kita. Begitu sakitnya, begitu susahnya kaum muslimin. Tapi mampukah kita mengatakan jis, mengatakan ah, menggertak mereka? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk." Allah telah mewasiatkan kepada kalian seluruh manusia agar kita berbakti kepada orang tua kita. Yang
Yang mana orang tua kita dulu mengandung kita susah di atas kesusahan, lelah di atas kelelahan. Namun kaum muslimin, ibu kita sekalipun ia tidak mengeluh, tidak sedikit pun ia mengeluh, bahkan ia bahagia tatkala kita lahir. Pernahkah terbayang dalam benak kita bagaimana bapak kita, ayah kita setiap hari bekerja, tak kenal lelah, mencari uang mati-matian, hanya untuk membiayai hidup kita, agar kita bisa sekolah, agar kita kuliah. Tapi kaum muslimin setelah mereka tua, kita membiarkan mereka, kita tidak mempedulikan mereka, terkadang tidak menyapa mereka. Bayangkan kaum muslimin, sedang ada piti rahimakumullah, betapa beratnya beban yang ditanggung oleh orang tua kita. Beban yang ditanggung oleh orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang tua setelah mereka tiada, banyak orang baru sadar begitu pentingnya rasanya kesadaran itu tatkala ibunya sudah berada di alam kubur, ayahnya sudah berada di alam kubur. Barulah ia berkata, "Ibu, maafkan aku, ayah." Tetapi saat itu bapak kita, ibu kita tidak bisa lagi menjawab. Bapak ibu tidak bisa lagi menjawab. Barulah anak itu menangis di atas kuburnya. Namun semua itu sudah terlambat kaum muslimin. Atau terkadang mendoakan orang tua saja kita tidak pernah. Mendoa orang yang tidak mendoakan orang tua saya termasuk bagi golongan orang-orang yang durhaka. Nabi katakan, "Rahima anfu rajulin, rahima anfu rajulin, rahina anfu rajulin qila ya man Rasulullah." Celakalah binasalah, celakalah binasalah, kata Nabi. Siapa ya Rasulullah? Mereka yang menemui kedua orang tuanya, tetapi mereka tidak sempat berbuat baik, dan penyebab itu mereka masuk ke dalam neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jika hari ini orang tua kita masih hidup, datangi mereka, peluk mereka, cium tangannya, ucapkan maaf dengan lemah lembut. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbir warham huma kama rabbayani saghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuamu sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil." Saudaraku kaum muslimin, ayat fiti rahimakumullah, ketika kita mengucapkan doa ini, seakan-akan kita sedang mengingat seluruh masa kecil kita. Kita sedang berkata kepada Allah, "Ya Allah, dulu aku lemah ya Allah, tidak bisa apa-apa. Aku dulu dimandikan oleh orang tuaku, aku dikasih pakaian oleh orang tuaku, aku disekolahkan oleh orang tuaku, aku dibawa kemana oleh orang tuaku." Tapi terkadang kaum muslimin kita lupa dengan orang tua kita yang terlalu besar jasanya kepada kita kaum muslimin. Hari ini mungkin kita jaya, hari ini mungkin kita kaya, tapi pernah enggak kita berinfak, bersedekah untuk mengkhususkan untuk mereka? Tidak ada cara lain kita untuk berbuat baik pada hari ini kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia kaum muslimin. Tidak ada cara baik lagi, tidak ada cara yang lain lagi kaum muslimin. Dulu mungkin kita tidak pernah memberikan biaya, belum sempat memberikan sebahagian dari harta kita kepada orang tua kita. Hari ini mungkin kita jaya, punya harta banyak. Tidakkah kita bisa memberikan, menafkahkan harta kita, menginfakkan harta kita untuk mereka berdua? Kalau seandainya hari ini mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur, mungkin selama Ramadan mereka tidak disiksa oleh Allah, tapi pada satu Syawal ini kaum muslimin, neraka kembali aktif, siksaan kubur kembali aktif. Kalau seandainya pada hari ini mereka disiksa oleh Allah, sanggupkah kita menyaksikan kaum muslimin kita dalam keadaan berbahagia,
bersenang-senang, pergi ke sana kemari, memakan yang enak, meminum yang enak. Sementara orang tua kita pada hari ini sedang disiksa oleh Allah. Tidakkah kita bisa mengulurkan sebaliknya tangan kita untuk bersedekah untuk orang tua kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sedang ada fikir rahimakumullah, mari kita masih ada orang tua, satu atau dua orang, kesempatan kita kaum muslimin untuk berbakti kepada mereka agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, karena disebabkan ridhonya orang tua kita. Nabi kita SAW mengatakan ridho Allah ridhol walidain, ridhonya Allah kaum muslimin itu karena disebabkan ridhonya orang tua kita. Wasaqillah, kebencian, kemurkaan Allah itu karena disebabkan kemurkaan orang tua kita. Mungkin hari ini kita jaya, mungkin hari ini kita kaya, boleh jadi itu karena disebabkan doa-doa orang tua kita dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang adil fitir rahimakumullah. Yang terakhir doa malaikat Jibril, raghima am rajulin dzukirta falam yusalli alaika. Celakalah seorang yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya tetapi dia tidak mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah, ini saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa menggugah hati kita dan bisa menambah keimanan kita. Dan selama ini mungkin kita banyak durhaka kepada orang tua kita. Mari kita perbaiki, datangi orang tua kita. Kalau jauh, telepon orang tua kita. Kalau dekat, datangi, peluk, cium orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إن لنا آباء وأمهات، اللهم فمن سبقنا إليك منهم فأكرم وفاته عليك. اللهم واجمعنا به في جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومن أبقيت من آبائنا وأمهاتنا فارزقنا بره الإحسان إليه والعطف عليه وجزيهم عنا أفضل ما جزيت والدا عن ولده. ضاعف لهم الحسنات، ضاعف لهم الحسنات، ضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات
وأوهب لهم رفيع الدرجات واجعلهم إن في أعالي الجنات يا فاطر السماوات والأرض اللهم إنك أنعمت علينا بالبنين والأبناء فذلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا اللهم ونسألك أن تصلحهم وأن تنبتهم نبتا حسن وأن تعيننا على تربيتهم والإحسان إليهم واقفهم يا كريم فتن الشهوات والشبهات يا أرحم الراحمين اللهم واملأ بيوتنا إيمانا وسعادة وقناعة ورضا وطمأنينة يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pega de também. Tudo bem, entendo nada.